Anies Baswedan juga dalam rangka ke Arab Saudi dan bertemu dengan Raja Salman seperti pertemuan dua sahabat. Ibarat bertemu sahabat, keduanya saling memberikan apresiasi. Bahkan Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman memuji kepemimpinan negara muslim terbesar di dunia yang memiliki visi kepemimpinan yang maju. Bahkan Muhammad bin Salman menyatakan beruntungnya warga Indonesia. Anies Baswedan, sama-sama Anies Baswedan. I love you, Anies Baswedan. Ketika mengetahui bahwa Pak Anies berangkat haji dan kemudian Pak Anies itu ternyata diberi undangan oleh kerajaan Arab Saudi itu, menjadi salah satu kebanggaan tersendiri buat para pendukung Pak Anies sekarang ini. Ternyata ada sesuatu hal yang lebih besar, bahwasanya Pak Anies diundang ke Arab Saudi untuk memenuhi undangan kerajaan di sana dan disambut hangat oleh kerajaan Arab Saudi itu. Saya pikir ini hal yang sangat mengharumkan nama Indonesia, lagi-lagi Pak Anies, dan saya pikir sekali lagi bahwasanya Khadimul Haramain Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud mengundang beliau dalam pembukaan sebuah festival budaya terbesar di dunia, di mana Indonesia menjadi tamu kehormatan. Jadi kunjungan ini bukan tiba-tiba, melalui proses panjang, dan saya jelaskan juga bahwa Saudi menyebut kunjungan ini dengan tilah az-ziyarah al-akhawiyah al-wuddiyah, sebuah kunjungan persahabatan yang begitu intim dan persahabatan hati, wuddiyah, kasih sayang. Beliau satu-satunya atau seluruh dunia yang diterima Raja Salman di istana pribadi, bukan istana kerajaan. Jadi ini sangat istimewa. Saya begitu terharu dan terenyuh bagaimana intimnya dua sahabat ini, Khadimul Haramain Asyarifain Raja Salman bin Abdul Aziz. Ada kesamaan dari dua sahabat ini. Suasana kebatinan yang ada dalam pertemuan di istana pribadi ini begitu hangat. Kemudian dari situ kita langsung masuk ke guest house. Setelah kita bersiap lalu menunaikan umroh. Alhamdulillah kita tadi selesai umroh, lanjutkan dengan menunggu saat masuk ke sholat Jumat. Jadi kita Jumatan di Masjidil Haram. Jadi saya bersama dengan anak-anak, mantu, istri, dan kita bertujuh. Alhamdulillah lancar, dan di sini juga disambut dengan amat baik. Jadi kami merasa bersyukur sekali. Memang terasa sekali tadi di Masjidil Haram ketika kita sa'i itu penuh, padat, juga waktu tawaf tadi. Tapi kita menikmati, jadi kepadatan itu semua tidak mengurangi hikmatnya kegiatan ibadah tadi. Jadi umrohnya tadi lancar, dan kita bersyukur sekali bahwa bisa mendapatkan panggilan haji tahun ini. Bakal calon presiden, baca pres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP Anies Rashid Baswedan bersama keluarga telah tiba di Mekah dan disambut hangat sebagai undangan dari pemerintah Arab Saudi, Jumat, tanggal 23 Juni tahun 2023. Selama di Tanah Suci, Anies Baswedan serta keluarga menjadi idola di Mekah. Banyak jemaah haji di Mekah berebutan ingin foto bersama dengan baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Selain itu, salah satu jamaah mempertanyakan situasi haji 2023. Anies pun mendoakan agar para jamaah haji mabrur. Masya Allah, insya Allah buat semuanya yang haji tahun ini mabrur, ucap Anies saat ditanya salah satu jamaah haji di sekitar Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, seperti dikutip channel YouTube Dapurnya, Jakarta, Sabtu, tanggal 24 Juni tahun 2023. Selain itu, pendiri Indonesia Mengajar melanjutkan perjalanannya. Kemudian Anies bertemu dengan salah satu jamaah asal DKI Jakarta. Jemaah itu meminta saat Anies Baswedan menjadi presiden nanti agar menyediakan bus sedang untuk membantu jemaah asal DKI Jakarta selama di Mekah. Kami perlu bus sedang Pak, DKI Pak, terima kasih. Ingat ya Pak, kalau jadi presiden tolong dibantu ya Pak, makasih ya Pak, ujar pria tersebut sambil memohon kepada Anies. Anies dan Ferry yang mendengar permintaan seorang pria muda itu tersenyum. Seringkali Anies mengucap insya Allah
Sementara pria itu berharap kepada Anies jika memenangkan Pilpres 2024 dan menjadi presiden agar dilaksanakan permintaannya. Iya, insya Allah, jawab Anies. Kemudian banyak jamaah haji di Tanah Suci mendoakan mantan Gubernur DKI Jakarta menjadi presiden di 2024. Sebelumnya, Anies Rashid Baswedan baru saja menyelesaikan ibadah umroh sebagai awalan dari rangkaian ibadah haji yang tengah dilakukannya. Dari pantauan di lokasi, Anies selesai mengerjakan tahalul, memotong rambut usai sekitar pukul 11.15 waktu setempat. Setelah itu, Anies dan rombongannya melaksanakan salat Jumat di Masjidil Haram. Anies disebut akan menjalankan ibadah Haji Tamatu. Haji Tamatu adalah seseorang berihram untuk melaksanakan umroh pada bulan haji hingga selesai, kemudian menunggu sampai hari Tarwiyah dan berihram kembali untuk haji. Sebelumnya, Anies bersama keluarga tiba di Bandara King Abdul Aziz pukul 2 dini hari waktu Jeddah. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menumpang Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 yang terbang dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Usai menjalankan sholat subuh di bandara, ia dan keluarga lalu menuju tempat menginap di sekitar Masjidil Haram, Mekah, lalu memulai ibadah umrohnya tak lama kemudian. Bakal calon Presiden Anies Baswedan dinilai paling menguasai bidang ekonomi dan termasuk lebih berpengalaman dibanding dua tokoh lain yang potensial maju pada pemilihan Presiden 2024 mendatang, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Latar belakang pendidikan dan kepemimpinannya di Jakarta menjadi bukti. Demikian disampaikan pengamat dan aktivis pergerakan Dr. Syahganda Nainggolan dalam diskusi narasi Institute dengan tema Teka-teki Cawapres dan perannya membangun ekonomi baru yang ditayangkan kanal YouTube @Ahmad Nur Hidayat Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023. Saya melihat bahwa tema ini untuk Anies sebenarnya setengah relevan. Untuk Ganjar dan Prabowo itu sangat relevan karena keduanya tidak punya pengalaman ilmu ekonomi. Kalau Anies sih sampai masternya masih ekonomi di Maryland University, Amerika Serikat, walaupun dikaitkan dengan International Security, S1-nya ekonomi, UGM, kemudian dia punya pengalaman di Jakarta 5 tahun, jelasnya. Karena itu, Syahganda menambahkan, Anies Baswedan sangat paham tentang narasi besar, mazhab atau aliran dalam ilmu ekonomi, bahkan, sambungnya, Dr. jebolan Northern Illinois University AS itu sudah menegaskan apa mazhab ekonominya, social market economy, yaitu aliran yang menggabungkan sistem ekonomi kapitalis dengan kebijakan sosial sebagai koreksi atas pure market ekonomi yang lebih mengedepankan persaingan pasar dan mengenyampingkan